Halo, kembali bersama saya pada materi berikut, bagaimana cara menyusun teks eksplanasi. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, dan budaya yang terjadi di sekitar kita. Nah, dalam pola pengembangan teks eksplanasi, yang pertama ada sebab akibat. Nah, dalam pola ini, sebab bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun peran keduanya juga bisa dibalik. Akibat dalam pola pengembangan ini, gagasan umumnya dan sebab sebagai perincian. Nah, untuk contohnya, gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu, dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada pemukiman dan bangunan lainnya yang ada di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa bumi. Nah, pola pengembangan yang kedua yaitu proses merupakan urutan tindakan-tindakan untuk menghasilkan sesuatu atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Nah, pola pengembangan teks eksplanasi yang proses ini disusun dengan cara sebagai berikut. 1. Mengetahui perincian secara menyeluruh. 2. Membagi proses menjadi tahapan kejadian. 3. Menjelaskan setiap urutan ke dalam detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses dengan jelas. Nah, contohnya pola pengembangan teks eksplanasi yang dengan pola proses ini, pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan yang kelima, rambut-rambut mulai tumbuh. Nah, selama bulan ke-6, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Nah, selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok, dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Ini contoh pola pengembangan teks eksplanasi yang kedua dengan pola proses. Dari pola yang ada tadi, maka ada langkah-langkah untuk menyusun teks eksplanasi. Nah, kita harus bisa menentukan topik. Yang terlebih dahulu, topik yang ditentukan itu akan dibahas. Nah, topik ini bisa tergantung fenomena alam, sosial, atau budaya. Misalnya proses terjadinya pasang surut air laut. Nah, topik yang kedua, cari sebanyak mungkin referensi tentang topik yang akan dibahas. Teks eksplanasi memerlukan data yang valid dan juga bersifat ilmiah. Nah, selanjutnya, yang ketiga, untuk membuat kerangka. Nah, setelah mendapatkan referensi, buatlah kerangka teks sesuai dengan struktur teks eksplanasi, yakni pernyataan umum, urutan, sebab akibat, dan interpretasi. Nah, kemudian pola pengembangan yang keempat, kembangkan kerangka menjadi sebuah teks eksplanasi. Nah, sekarang kita akan lihat satu contoh teks eksplanasi tanah longsor. Yang pertama, pernyataan umum. Nah, ini mendengar kata banjir memang sudah tidak asing terdengar di telinga kita. Dan ini fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama pada daerah aliran sungai, sehingga terjadi kebanjiran dan juga oleh tindakan manusia. Nah, penyebab alami banjir adalah erosi dan juga sedimentasi curah hujan, pengaruh pisografi, kapasitas sungai, kemudian drainase lahan, dan pengaruh air pasang.
Nah, penyebab banjir karena tindakan manusia juga bisa melakukan keadaan yang terjadi di sekitar kita tempat tinggal, atau perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, dan kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan juga kerusakan bangunan pengendalian banjir. Urutan sebab akibat dalam teks eksplanasi tanah longsor tadi, sebagai akibatnya perubahan tata guna lahan ini terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Nah, hujan yang jatuh ke tanah sehingga airnya menjadi aliran permukaan. Nah, di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah. Nah, ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman, hutan yang bisa menahan air permukiman cukup besar diganti dengan permukiman dengan resistensi aliran permukiman kecil. Akibatnya ada aliran permukaan tanah menuju sungai, dan hal ini berakibat peningkatan debit air sungai yang besar. Nah, perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi permukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. Nah, angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis pemukiman. Nah, demikian juga perubahan yang lainnya akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan, diferentasi, degradasi lingkungan, pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton, dan juga jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase, daerah resapan, dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan yang menyebabkan bencana alam banjir. Nah, ini membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Nah, masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir di dalam daerah perkotaan. Nah, dari teks eksplanasi tanah longsor tadi, interpretasinya, banjir memang telah terjadi, dan ini suatu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut di pemukiman penduduk, dan ini menyeret dan merusak apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Nah, ini interpretasi dari teks eksplanasi tanah longsor. Demikian, terima kasih.